Alhamdulillah sebanyak 8.000 KPM akan segera terima bantuan senilai Rp300.000 per KPM setiap bulan selama 1 tahun, mulai dicairkan di minggu ketiga di bulan Januari 2024 ini. Nah, kira-kira bantuan apa dan daerah mana? Daripada para KPM di sini penasaran, yuk kita simak penjelasannya sampai selesai. Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya, bagi sobat sosial yang baru saja bergabung di channel ini, yang ingin selalu mendapatkan informasi seputar bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah, silahkan di subscribe dulu dan diklik juga notifikasi loncengnya ya, agar nantinya dapat pemberitahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah subscribe. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja ke informasinya, yaitu sebanyak 8.000 KPM akan segera terima bantuan senilai Rp300.000 per KPM setiap bulan selama 1 tahun dan akan mulai dicairkan yaitu di minggu ketiga di bulan Januari 2024 ini. Nah, jadi sebanyak 8.000 masyarakat yang masuk dalam klasifikasi kemiskinan ekstrim ini akan menerima bantuan sosial sebesar Rp300.000 per bulan selama setahun ke depan yang disalurkan pemerintah daerah Pemda DIY Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial Dinsos DIY. Kepala Dinsos DIY Endang Parmintarsih mengungkapkan bantuan sosial yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim tersebut rencananya akan disalurkan mulai minggu ketiga Januari 2024. Sejauh ini, Endang mengatakan bahwa persiapan untuk penyaluran bantuan perdana masih terus dilakukan. Adapun bantuan sosial ini diprioritaskan disalurkan untuk warga lanjut usia atau lansia. Insya Allah kami di minggu ketiga Januari untuk penyalurannya. Jadi kaitan dengan kemiskinan ekstrim melalui jaminan sosial lansia kita cairkan untuk Januari dan seterusnya, kata Endang Selasa 16 Januari 2024. Dirinci Endang, dari total 8.000 warga yang disasar dalam program ini, yaitu sebanyak 1.186 KPM berada di Bantul, 3.413 di Gunung Kidul, 441 di Kulon Progo, 2.400 di Sleman, dan 560 di Kota Yogyakarta. Dijelaskannya, skema penyaluran tidak secara uang tunai, melainkan secara cashless melalui barcode. Setiap penerima akan mendapatkan barcode masing-masing untuk kemudian ditukarkan sembako. Jadi, sama dengan dia penerima bansos. Belanja harapan kami dari Bapak Gubernur, para lansia itu benar-benar dia belanja untuk kebutuhan dasarnya, tidak untuk belanja yang lain-lain. Jadi untuk kebutuhan dasar, ujarnya. Dalam program ini, Dinsos DIY turut bekerja sama dengan Bank BPD DIY, bank milik daerah yang mengeluarkan barcode untuk diberikan kepada penerima manfaat. Nantinya penerima manfaat bisa didampingi oleh pendamping untuk menukarkan nilai uang yang diterimanya. Sebab dalam pembelanjaan itu dilakukan melalui warung lanjut usia Yogyakarta, Waluyo. Waluyo kan juga warung-warung yang ada di sekitar mereka, supaya perekonomian di wilayah setempat juga jalan, karena pembelian itu kan pasti lansia juga butuh asupan makanan setiap hari, jelasnya. Dengan demikian, program bansos ini juga turut mengungkit pemberdayaan ekonomi warga sekitar, sehingga warga yang di lokasi Waluyo sudah dilatih untuk melaksanakan pencairan bansos lansia.
Dan berdasarkan data terakhir Dinsos DIY, jumlah kemiskinan ekstrim di DIY ada sebanyak 1,24% dari jumlah penduduk. Endang mengklaim lewat program penanggulangan kemiskinan ekstrim yang menyasar 8.000 warga itu, setidaknya mampu berkontribusi terhadap 15,8% angka kemiskinan di wilayah setempat. Sebanyak 8.000 penerima manfaat itu sama dengan 15,8% jumlah masyarakat dengan status kemiskinan ekstrim. Target kita tetap sama, sesuai dengan rencana Pemda DIY bahwa 2025 kemiskinan ekstrim bisa 0% di DIY. Ada alokasi yang disiapkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dan stunting. Tapi untuk bansos sendiri sebenarnya berapa sih total anggaran bansos untuk tahun 2024? Lalu rinciannya seperti apa? Berapa jumlah? Siapa sasarannya? Apakah hanya 10 kg beras saja yang akan disiapkan atau ada program bansos lain? Untuk penghapusan kemiskinan, kita targetnya kan untuk kartu sembako itu 18,8 juta. Kita nanti akan terus memperbaiki datanya, dan ini antara Kementerian Sosial, DTKS, dengan BPS yang sudah melakukan Reksosek, Register Sosial Ekonomi Data, melalui Menko PMK, dalam hal ini akan terus melakukan pemadaan dari data-datanya. Ini adalah target untuk sembako. Untuk sembako ini seperti tahun 2023, kalau terjadi sesuatu yang dianggap menjustify untuk memberikan tambahan, seperti tahun 2023 waktu itu menjelang Lebaran, kita juga untuk membantu waktu itu harga telur dan ayam jatuh, maka kita kemudian memberikan bantuan dalam bentuk tambahan sembako untuk 3 bulan di sekitar bulan Lebaran. Sekarang pada akhir tahun karena El Nino, di mana tingkat kekeringan menyebabkan musim tanam berubah, kita juga memberikan untuk 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Tapi targetnya tetap sama, 18,8 juta kelompok penerima. Untuk PKH ini 9 juta ya Pak, 10 juta ya, hampir 10 juta. Nanti angkanya kita kasihin ya, targetnya itu tidak berubah. Jadi target penerima tetap sama, hanya sama seperti waktu pandemi dan juga pada saat ini terjadinya El Nino, kita bisa memberikan tambahan. Seperti tahun ini kita tambahkan 2 bulan, karena tadi tidak hanya dari sisi sembakonya, tapi kita juga memberikan cash, dikarenakan kita melihat situasi dari masyarakat yang paling rentan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sehingga kita akan terus melakukan langkah-langkah yang sifatnya memang ad hoc, supaya tidak menjadi sesuatu yang permanen, namun pada saat yang sama timingnya dan targetnya tentu kita sesuaikan dengan situasi yang dihadapi.